Fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Ini fasal di dalam menerangkan yurithu, menyebabkan atau mewariskan hafalan, dan pada apa-apa yang mewariskan sifat lupa. Wa aqwa asbabil hifdhi, sebab yang paling kuat di dalam menghafal, al-jiddu wal muwadhabatu, kesungguhan dan berkesinambungan. Wa taqlilul ghadha, dan menyedikitkan makanan. Menyedikitkan. Karena disebut apa? Al-bitnah tudhibul fitnah. Al-bitnah, perut yang terpenuhi dengan makanan, tudhibul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Makan terus otaknya ketutup. Ya. Wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdzi. Nah, juga disebutkan oleh pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, membaca Quran itu dari sebab kuatnya hafalan. Qila laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil Qur'an nadharan. Maka disebutkan, tidaklah sesuatu itu lebih berpengaruh untuk hafalan, tidaklah sesuatu yang lebih berpengaruh untuk hafalan melebihi membaca Quran dalam keadaan melihat. Jadi kita baca Quran dalam keadaan melihat tuh, kita baca, itu juga min asbab kuatnya hafalan. Makanya kan dari masalah ilmu fiqih, khutbah Jumat, mana yang paling afdal? Ya? Khutbah dengan memakai teks atau khutbah tanpa memakai teks? Maka dalam hal ini, khutbah memakai teks lebih utama ketimbang khutbah hafal. Ayo. Wa qiraatul Qur'an nadharan afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam, afdal a'mal ummati qiraatul Qur'an nadharan. Dan membaca Quran dalam keadaan memandang, dalam keadaan melihat kitab itu lebih utama. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan, afdal a'mal ummati, amal-amal umatku yang paling utama, qiraatul Qur'an nadharan, membaca Quran dalam keadaan melihat. Ra'a Shidad bin Hakim ba'da ikhwanihi, ya, ba'da wafatihi fil manam. Shidad bin Hakim ini melihat sebagian saudaranya setelah wafatnya beliau. Artinya sahabatnya mimpin beliau ini fil manam. Faqala li akhi, maka dia berkata kepada saudaranya, ayyu syai'in wajadtahu anfa. Jadi Shidad ini mimpi salah satu saudaranya yang telah meninggal. Maka Shidad berkata kepada saudaranya tersebut, ayyu syai'in, itu mubtada tuh, wajadtahu anfa'a, sesuatu apa yang kamu mendapatinya lebih bermanfaat. Maka saudaranya ini menjawab, qala qiraatul Qur'an nadharan, membaca Quran dalam keadaan melihat. Wa yaqul, dan dia berkata, inda raf'i kitab. Tuh, ini salah satu juga manfaat, dia bilang, yang dia dapatkan di alam kuburnya. Dia berkata ketika mengangkat kitab apapun, untuk dia murojaah, dia
mengkaji, dia menulis dan sebagainya. Diucapkan bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahr dahirin. Nah, itu bacanya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan pun dia berkata setiap selepas salat fardu 5 waktu, maktubah 5 furudah. Setiap salat 5 waktu, amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika la wa kafartu bima siwah. Wa kafartu bima siwah, dan aku kufur, aku ingkar dengan apa selain Allah. Wa yukthiru salat al-nabi alaihi salatu wassalam. Nah, lalu yang ke berapa itu, Dik? Yang keempat ya. Lalu si saudaranya itu menyatakan kepada Syidat ya, bahwa 4 perkara ini yang sangat manfaat untuk aku di alam barzakh. Yang keempat, memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dzikru lil alamin. Maka dia itu ada zikir untuk semesta alam. Selawat kepada Rasulullah. Qila syair, dikatakan dalam bentuk puisi, syakautu ila waki. Nah, ini ucapan Imam udah pasti karena Waki ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Syakautu ila waki'in su'ahifzi. Aku mengeluh kepada Imam Waki akan buruknya hafalanku. Masya Allah, Imam Syafi'i. 9 tahun jadi mufti. Hah? 9 tahun, murid-muridnya ulama-ulama semua. 15 tahun, 16 tahun udah berfatwa, udah mengajar. Masih beliau menyatakan buruknya hafalanku. Gimana buruknya itu? kayak gimana buruknya itu hafalan Imam Syafi'i? Ya. Beliau tulis tuh puisi. Syakautu ila waki'in su'ahibdi. Aku mengeluh kepada Imam Waki akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani. Maka beliau menunjuki aku, mengarahkan aku ila tarkil ma'asi. Untuk meninggalkan atau melepaskan, menjauhkan segala maksiat. Fa'innal hifdha fadlun min ilahin. Maka sungguh hafalan itu adalah keutamaan dari Allah. Orang yang bisa ngapal itu, Masya Allah, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal ini, ngapal itu. Itu adalah semata-mata keutamaan dari Allah. Wa fadlullah, sedangkan keutamaan Allah, la yu'ta li'asin. Tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wasiwak. Nah, ini siwak lagi nanti ya. Harus nanti siapin lagi siwaknya. Wasyurbul asal, minum madu, itu juga termasuk. Siwak dan minum madu, itu di antara sebab kuatnya hafalan. Wa akul kandar masukar. Nggak tahu nih, ntar lihat. Kandar nih apa? Ya. Kayak semacam biji-bijian. Wa aklu ihda wa ishrin zabibatan hamro'a. Dan mengkonsumsi, memakan kismis 21 biji yang merah. Kulla yawmin ala riq. Setiap hari sebelum minum. Jadi pas bangun subuh udah siap tuh 21 kismis. Ya. Nanti harus siapin juga di kantin ntar ya. Siapin. Yurithul hifdha. Ini mewariskan, menyebabkan hafalan. Siwak. Ya, pakai siwak yang betul. Cara siwaknya sampai langit-langitnya juga. Menghilangkan balgom. Siwak. Di gigi juga. Di hanak. Ini. Di langit-langitnya atas. Itu mengkuatkan hafalan. Bukan sekedar hafalan aja. Wa yushfi min katsiri minal amradi wal asqam. Menyembuhkan dari banyaknya
berupa min bayaniyah, segala penyakit. Jadi ya. Wa kullu ma yuqallilul balghama warutubati yazidu fil hifdzi. Setiap apa-apa yang mensedikitkan balgham, reak. Balgham itu reak artinya. Warutubat, ya, yang basah-basah, lemak-lemak yang ada di mulut kita, kerongkongan, itu menambahkan hafalan, mengkuatkan hafal kita. Wa kullu ma yazid fil balgham yurithun nisyan, sebaliknya. Setiap yang menambahkan itu, rek itu, makan goreng-goreng, minyak-minyak. Itu minyak-minyak. Ntar udah selesai itu makan mie. Ya kan? Mecinnya kebanyakan. Ya. Itu yang menambah balgham dan yang mengurangkan dari ketajaman hafal. Wa amma ma yurithu nisyan. Nah, ini dia. Dan adapun apa-apa yang menyebabkan kelupaan, sifat lupa, fal ma'asi. Maksiat. Wa kathratudz dzunub. Banyaknya dosa. Wal humum, banyaknya kegelisahan. Wal ahzan, banyaknya kesedihan. Fi umuri dunia, tapi sedihnya gelisahnya di dalam urusan dunia. Ya begini, ya begitu, tuh lihat tuh. Berkaitan dengan umur dunia itu membuat kita itu banyak lupa. Ya. Nah, sebenarnya setiap manusia memiliki hal yang sama. Nggak jauh berbeda dalam hafalan, standar. Tapi yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka itu menjadi kurang dalam hafalan, dalam belajar apa? Kebanyakan urusan. Ya. Banyak urusan itu lantaran mau tahu. Mau tahu nih gimana ya? Ente kenapa ya? Oh begitu. Mau tahu aja urusan orang. Jangan mau tahu. Makanya para ulama katakan al-afiyah asyratu asya. Kesehatan itu, keselamatan itu ada 10 perkara. Atis'a minha at-taghaful anha. Ya. Tis'a, 9 darinya itu adalah sifat tidak mau tahu. Udah nggak usah mau tahu urusan ini, urusan itu. Udah pikirin aja sendiri. Ini kita qiyamul lailnya gimana? Ya kan? Subuh kita gimana? Sholat 5 waktu gimana? Pikirin dulu tuh urusan. Wa anfusakum wa ahlikum. Wa anfusakum dulu. Pikirin ini. Abdullah ya? Pusing deh jadi. Pikirin siram pohon dulu yang benar. Fokusin dulu. Jangan ngaturin orang, pikirin orang. Udah fokusin tugas kita. Itulah. Maka miftahur rohah tarkul fudul. Kunci kesenangan, kunci kebahagiaan, tinggalkan sifat mau tahu. Wih, luar biasa. Bari? Sifat mau tahu. Pengen tahu aja. Iya. Miftahur rahah tarkul. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil an yahtamma li amri dunya. Dan sungguh telah kita sebutkan bahwa saya tidak selaiknya bagi orang berakal bahwa dia mementingkan, memperhatikan bagi segala urusan dunia li'anahu yadur, maka sungguh dia itu berbahaya wala yanfa, tidak bermanfaat. Wa humumud dunya la takhlu anidh-dhulma fil qalbi. Pasti itu. Ya kan? Kegelisahan urusan dunia tidak kosong dari kegelapan dalam hati. Wa humumul akhirah la takhlu anin-nur fil qalbi. Sebaliknya. Gelisah tentang akhirat. Urusan sholat 5 waktu, urusan zikir, urusan Quran, urusan ilmu, pikirin dosa-dosa kita lakukan. Itu tidak kosong dari cahaya yang Allah taruh di dalam hati.
Wa yadhhar atharu fis shalah, dan nampak pengaruhnya di dalam sholat. Nampak pengaruhnya dalam sholat. Fahamud dunya yamna'hu anil khair. Lihat, kegelisahan tentang urusan dunia mencegah dia dari kebaikan. Mencegah dari kebaikan. Wahammul akhirah yahmiluhu alaih. Tapi sebaliknya. Ya, kegelisahan akan urusan akhirat, yahmiluhu, mendorongnya atas kebaikan. Wal ishtighal bis shalah al khusyu' wa tahsil al ulumi yunfil hamma wal huzna. Sedangkan menyibukkan diri dengan kita sholawat 5 waktu, sholawat sunnah dengan khusyuk dan memperoleh segala ilmu, yunfi, ini menafikan, mentiadakan, menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Kamagala Syekhul Imam, sampai sini dulu. Wallahu alam. Dikit lagi sudah mau habis nih, ya. Kali 2 pertemuan kita akan habiskan. Wallahu alam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna.